Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Silakan Mas Jalu, teman-teman dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Jalu atas pimpinan doanya. Semoga dengan berdoa dapat memperlancar pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru mau mengabsen dulu. Anak-anak sekalian hari ini sudah hadir semana. Ya, nanti untuk absen Pak Guru kirimi link Google Form ya. Nanti anak-anak mengisi di situ. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, coba anak-anak sekalian, coba kamu sebutkan apa saja sih ekosistem di sawah di sekitar mana anak? Ular, tikus, padi, ayam, elang. Banyak sekali anak-anak organisme yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi. Itu merupakan komponen penyusun rantai makanan. Nah, pada pagi hari anak-anak kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, rantai makanan, dan bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Setelah mempelajari pelajaran pagi ini, diharapkan anak-anak dapat yang ketiga anak-anak membuat gambar rantai makanan pada ekosistem sekitar serta mengidentifikasi peran masing-masing organisme dalam rantai makanan secara cermat. Yang keempat anak-anak mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kelima dapat menemukan informasi dalam bacaan secara tepat. Dan yang terakhir anak-anak dapat mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Selanjutnya anak-anak, untuk manfaat belajar materi hari ini, kita akan mengetahui tentang rantai makanan di sekitar kita. Terbiasa berpikir cepat, bisa mengetahui isi bacaan, melatih berpikir kreatif. Guru punya video tentang rantai makanan. Coba anak-anak nanti diamati anak-anak dengan cermat. Kita amati anak-anak, ada contoh rantai makanan. Kita amati anak-anak ya dengan cermat. Setelah anak-anak pelajaran tadi, anak-anak kita amati bersama-sama anak-anak ya. Kita amati dan kita identifikasi gambar rantai makanan berikut ini. Coba anak-anak bisa kita lihat ada gambar apa saja anak-anak di sini anak-anak? tikus, Ya, ada Tikus, ular. dari gambar tersebut. Tumbuhan atau rumput berperan sebagai apa anak-anak? Produsen. Kemudian rumput dimakan oleh tikus sebagai apa anak? satu. Nah, kemudian tikus dimakan oleh Ular. berperan sebagai apa anak?
Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh elang berperan sebagai Konsumen tingkat 3. konsumen tingkat 3 dan elang akan mati anak-anak ya, diorekan oleh pengure yang nantinya akan membentuk zat hara. Itu nanti yang akan diperlukan oleh tumbuhan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Sekarang kita identifikasi gambar jaring-jaring makanan seperti itu anak-anak ya. Nanti kita tentukan rantai makanannya. Coba siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Tumbuhan sebagai Tumbuhan. produsen. Terus Belalang sebagai konsumen tingkat 1. ya, dimakan belas dari konsumen tingkat 1. Terus Tikus sebagai konsumen tingkat 2. ya, dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Ya, ular sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya Elang sebagai konsumen tingkat 4. ya, elang sebagai konsumen tingkat 4. Coba sekarang yang lain silakan. Ya, silakan. Tumbuhan sebagai produsen. Terus Produsen. Kelinci. Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Terus Bala, Pak. ya, Konsumen tingkat 2. sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya Elang. adalah dimakan burung elang sebagai Konsumen tingkat 3. tingkat ketiga. Identifikasi perannya anak-anak. Tumbuhan berperan sebagai apa anak-anak? Produsen. Kemudian kelinci berperan sebagai Konsumen tingkat 1. bagus, konsumen tingkat 1. Selanjutnya ular. Ular berperan sebagai Konsumen tingkat ya, konsumen tingkat kedua. Selanjutnya anak-anak tadi burung elang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Siapa yang belum paham sampai di sini? sudah, Pak. Ya, kalau sudah sekarang kita lanjutkan video dan juga identifikasi tentang rantai makanan tadi anak-anak. Coba sekarang anak-anak temukan apa sih pengertian rantai makanan itu? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, yang dinamakan rantai makanan adalah tadi ya. Perjalanan memakan dan dimakan Perjalanan memakan Dengan dan urutan tertentu. dimakan dengan urutan tertentu dengan urutan antar tertentu antar makhluk hidup. Ya seperti itu anak-anak ya. Nah ini anak-anak pengertian rantai makanan yang sudah anak-anak temukan tadi. Ini Pak Guru tulis di PowerPoint ini. Selanjutnya anak-anak kita menemukan gambar rantai makanan. Kemudian tentukan peranan masing-masing. Sudah selesai ya anak-anak? Ya, kalau sudah coba siapa yang mau menyampaikan hasil temuannya? Halo, Pak. Silakan Mas Halu dulu. Tumbuhan sebagai produsen. Ya, Kambing sebagai konsumen tingkat 1. ya dimakan kambing sebagai konsumen tingkat 1. Terus, Makan serigala sebagai konsumen tingkat kedua. betul dimakan serigala sebagai konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, Makan oleh singa konsumen tingkat ketiga. ya betul sekali dimakan oleh singa sebagai konsumen tingkat ketiga. Seperti itu anak-anak ya. Coba yang lain sekarang. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Produsen. Tumbuhan sebagai produsen, kemudian kelinci sebagai konsumen tingkat tingkat satu, terus
Kucing hutan sebagai konsumen tingkat 2. Kucing hutan sebagai konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, Singa sebagai tingkat ketiga. singa sebagai konsumen tingkat ketiga. Tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan sebagai produsen. Kemudian, Dimakan tikus. Tikus sebagai konsumen pertama. ya, dimakan tikus itu sebagai konsumen pertama. Dimakan burung hantu. Dimakan burung hantu sebagai Konsumen tingkat kedua. betul. Selanjutnya, Dimakan ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat konsumen tingkat kelima. betul, dimakan elang sebagai konsumen tingkat 4 dan dimakan singa sebagai konsumen tingkat kelima. Ya. Nah, ini anak-anak, hasil kerja anak-anak sudah saya tampilkan di sini anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang temukan dan gambarlah rantai makanan di sawah ya anak-anak, di sawah di sekitar rumah kamu. Kemudian identifikasi peran dari masing-masing organisme. Sudah ya? Ya, kalau sudah sekarang disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan silakan. Padi sebagai produsen. Padi sebagai produsen. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat Kemudian Dimakan oleh ular. dimakan oleh ular Konsumen tingkat 2. sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian Dimakan oleh burung elang dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. sebagai konsumen tingkat ketiga. Tikus. Konsumen tingkat Sebagai konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan oleh Kucing hutan. kucing hutan sebagai Konsumen tingkat 2. konsumen tingkat kedua. Selanjutnya dimakan oleh singa. Singa berperan sebagai Konsumen tingkat 3. konsumen tingkat ketiga. Nah, ini anak-anak ya. Ini hasil dari kerjaan anak sekalian. Tadi hanya saya tulis 2. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang anak-anak mengamati video pembelajaran. Kita lihat anak-anak. Disimak, diperhatikan. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok, yaitu pengertian ide pokok, menentukan kalimat utama pada awal, akhir, serta awal dan akhir paragraf, beserta ide pokok. Dicermati anak-anak. Merupakan dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Cara menentukan ide pokok. Pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Lalu, tentukan kalimat utama pada paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Cara menentukan gagasan pokok pada awal paragraf. Pertama, marilah kita baca paragraf berikut ini dengan seksama. Itu karena saat sensora mengingat tentang yang cukup dan berenang awal paragraf. Karena paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan. Itu, mereka merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Jadi, ide pokok paragraf tersebut bisa kita ringkas lagi menjadi mereka merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Berikutnya contoh,
menentukan gagasan pokok pada akhir paragraf. Mari kita baca paragraf berikut ini dengan seksama. Contoh hewan tersebut adalah kata, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa ini disebut metamorfosis. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut letak pada akhir paragraf karena paragraf tersebut disusun dengan menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Kalimat utamanya yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Jadi, inti dari kalimat utama tersebut adalah tentang metamorfosis. Selanjutnya, contoh gagasan pokok yang terletak pada awal dan akhir paragraf. Mari kita baca paragraf berikut ini untuk mendapatkan suatu pekerjaan setiap fakta, psikotes, dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang ada karena mendapatkan yang sulit. Nah, terletak di awal dan akhir paragraf. Anak-anak ya, tadi anak-anak sudah mengamati video pembelajaran tentang bagaimana kita menemukan ide pokok. Sekarang kita lanjutkan anak-anak mengidentifikasi dan menemukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah bacaan. Coba anak-anak kita baca dulu ya. Coba anak-anak dari bacaan yang ada di layar, coba apa sih ide pokok dari bacaan tersebut anak-anak? Membantu jari-jari makan. Pengertian jaring-jaring makanan ya. Hubungan rantai makanan tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya yang membentuk jaring-jaring makanan seperti itu. Coba anak-anak dari bacaan tersebut informasi penting apa yang kita dapat anak-anak? Informasi sebagai produsen. Rumput sebagai produsen. Terus apa anak-anak? Rumput dimakan belalang, betul. Apalagi anak-anak? Belalang dimakan burung. Betul, belalang dimakan burung. Bisanya anak ya banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini bacaan. Nah, dari bacaan di atas temukanlah. Nah, itu tadi sudah bersama-sama kita temukan ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, temukanlah pokok pikiran dan informasi penting bacaan berikut tentang rantai makanan. Nah, bacaan anak-anak ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan bagian berikut. Paragraf pertama, silakan dibacakan. Mas Umam. Dimakan oleh kulit elang setelah beberapa elang mati busuk diuraikan oleh bercampur dengan anak sangat umur sangat diamkan tumbuhan begitu seterusnya sehingga seterusnya hingga proses ini berjalan. Ya, terima kasih Mas Umar sudah membacakan bacaannya. Coba anak-anak, sekarang kita tentukan apa yang mau menjawab.
Ayo silakan. Rantai makanan di sawah. Iya, oke. Ini tentang menceritakan tentang rantai makanan di sawah. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Coba anak-anak, dari paragraf kedua ini bisa kita temukan apa sih pokok pikirannya anak-anak? Rantai makanan di lautan. Ya, oke. Rantai makanan di lautan. Untuk paragraf ini menceritakan tentang rantai makanan di lautan. Lautan, ya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk paragraf yang ketiga tentang apa ini anak-anak? Pentingnya setiap komponen rantai makanan. Ya, dari paragraf ketiga ini dapat kita ambil pokok pikirannya, yaitu tentang pentingnya setiap komponen rantai setiap makanan. komponen dalam rantai makanan. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang keempat. Coba anak-anak untuk paragraf yang keempat, apa sih pokok pikirannya anak-anak? Pengurai berperan besar dalam rantai makanan. Pengurai berperan besar dalam rantai makanan. Ya, betul sekali anak-anak, itu merupakan pokok pikiran yang ada pada paragraf keempat. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau tidak ada, nah ini anak-anak tadi pokok pikiran yang sudah anak-anak temukan. Pak Guru tulis di sini ya anak-anak. Tadi yang paragraf pertama anak-anak menyampaikan tentang rantai makanan di sawah. Yang kedua tadi tentang rantai makanan di lautan. Ya, yang ketiga tadi anak-anak menyampaikan tentang pentingnya setiap komponen rantai makanan. Ya, anak-anak. Yang keempat tadi tentang apa? Berperan besar dalam rantai makanan. Anak-anak, dari paragraf tadi untuk menentukan pokok pikiran ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Boten. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Sekarang kita lanjutkan. Informasi penting dari sebuah paragraf. Oke, dari paragraf tadi anak-anak ya. Saya kembalikan ke atas lagi nanti. Saya beri waktu anak-anak untuk menemukan informasi penting. Kemudian anak-anak tulis pada LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini paragraf B. Ya, silakan ditemukan informasi penting apa. Sudah selesai ya anak-anak untuk mencari informasi penting? Sudah. Ya, kalau sudah sekarang anak-anak sampaikan coba. Untuk paragraf yang pertama siapa yang mau menyampaikan? Pak. Ya, silakan Mas Jalu ya, silakan Mas Jalu. Padi dimakan tikus. Tadi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Tikus dimakan ular. Dimakan burung elang. Kemudian ular dimakan burung elang. Burung elang akan mati diurai oleh urai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Betul, ya. Membutuhkan tanaman. Ya, itu merupakan informasi penting yang kita ambil dari paragraf yang pertama. Coba anak-anak yang lain ada pertanyaan? Sama ya anak-anak? Sudah, sekarang kita lanjutkan coba untuk paragraf yang kedua. Sebentar saya kembalikan ke atas dulu anak-anak ya. Nah ini anak-anak,
Produsennya fitoplankton. Ya, produsennya fitoplankton. Konsumen 1 adalah zooplankton. Ya, selanjutnya apa lagi? Konsumen 2 ikan-ikan kecil. Ya, apa lagi, Mbak? Konsumen 3 ikan sedang. Ya, selanjutnya. Konsumen keempat ikan besar. Ya, seperti itu ya anak-anak. Itu adalah informasi penting yang bisa kita ambil dari paragraf yang kedua. Seperti itu anak-anak. Betul apa tidak? Ya, ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Boten, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Tadi siapa yang sudah menemukan? Coba sekarang disampaikan anak-anak. Siapa yang mau menyampaikan? Betul, Pak. Ya, silakan Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Urutan makan dan dimakan dapat berjalan seimbang jika seluruh komponen ada. Jika salah satu komponen tidak ada, ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Apa namanya? Informasi penting yang kita ambil dari paragraf yang ketiga. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Rahma ya. Tadi tentang urutan makan dan dimakan itu dapat seimbang apabila apa? Apabila semua komponen terpenuhi. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jika salah satu tidak ada maka akan terjadi ketimpangan dalam rantai makanan. Seperti itu. Ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Boten, Pak. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang keempat. Yang berperan besar dalam rantai makanan adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk yang menguraikan bahaya yang semula tergabung. Nah, seperti itu ya anak-anak nggih. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan adalah pengurai. Selanjutnya, pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Itu informasi penting yang bisa kita ambil dari paragraf yang keempat. Coba anak-anak sampai di sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Boten, Pak. Ya, kalau tidak ada, nah ini anak-anak, ini informasi penting yang sudah anak-anak sebutkan tadi ya, yang sudah anak-anak kirim saya tulis di sini ya, tentang apa namanya informasi penting tadi ya, dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga dan juga paragraf yang keempat. Untuk materi tentang informasi mencari informasi penting anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Terima kasih anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya anak-anak. Sekarang anak-anak mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat tadi jadi kalimat utama dengan tepat. Coba siapa yang mau menyampaikan anak-anak? Pak. Silakan, siapa ini? Mas Jalu, siapa Mas Jalu dulu? Yang paragraf pertama. Imbang semua rantai makanan di sawah dapat seimbang jika semua komponen terpenuhi. Ya, rantai makanan di sawah akan berjalan seimbang apabila semua komponen terpenuhi. Itu dari pokok pikiran apa tadi? Mas? Paragraf 1. Dari paragraf 1 ya, tadi tentang apa namanya pokok pikirannya tadi tentang rantai makanan di sawah. Kemudian dikembangkan menjadi apa Mas Halu? Rantai makanan di sawah dapat berjalan seimbang jika semua komponen terpenuhi. Ya, betul sekali ya. Bisa itu rantai makanan di sawah akan berjalan seimbang jika
semua komponen terpenuhi. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, coba yang lainnya silakan. Untuk yang paragraf kedua. Belum, Pak. Ya silakan Mbak Afi. Rantai makanan di laut diawali dengan fitoplankton sebagai produsen. Rantai makanan di laut diawali dengan Fitoplankton fitoplankton sebagai produsen. Ya, boleh seperti itu sekali anak-anak. Untuk yang lain silakan. Ada pernah apa tidak anak-anak? Sudah jelas ya? Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan kalimat utama ya. Untuk paragraf pertama tadi dari pokok pikiran rantai makanan di sawah. Kemudian dikembangkan menjadi rantai makanan di sawah dapat berjalan seimbang jika semua komponen terpenuhi. Seperti itu ya anak-anak tadi ya. Ya, terus untuk paragraf yang kedua tadi salah satunya ada yang menyampaikan rantai makanan di laut diawali dengan fitoplankton sebagai produsen. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Ya, nah kita sampai pada bagian kesimpulan. Coba anak-anak, untuk kesimpulan ini nanti kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Ya, coba untuk yang pertama pengertian rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa sih anak-anak? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan antar makhluk hidup. Betul sekali ya. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk yang kedua anak-anak, organisme yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan anak-anak. Tumbuhan. Betul sekali. Tumbuhan ya anak-anak. Yang ketiga, organisme yang berperan sebagai konsumen. Ya, organisme yang berperan sebagai konsumen adalah hewan. Ya, karena ini yang memakan. Ya, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Contoh makanan dan peranannya silakan. Salah satu anak menyampaikan. Haji dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh Ular. Ular dimakan oleh Elang. Nah, padi berperan sebagai apa anak-anak? Produsen. Kemudian tadi padi dimakan oleh tikus ya. Tikus berperan sebagai Konsumen tingkat 1. tepat sekali, konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular ya. Ular berperan sebagai Konsumen tingkat 2. konsumen tingkat 2. Terus ular dimakan oleh burung elang ya. Burung elang berperan sebagai Konsumen tingkat 3. iya, burung elang sebagai konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya anak-anak, sekumpulan dari beberapa rantai makanan akan membentuk apa anak-anak? Jaring makanan. Ya, sekumpulan dari beberapa rantai makanan itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Selanjutnya anak-anak, apa sih pengertian dari pokok pikiran? Inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ya. Pokok pikiran adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu
Baik, seperti itu ya anak-anak. Ya, sekarang selanjutnya bagaimana cara menentukan pokok pikiran anak-anak? Gimana anak-anak? Yang pertama adalah Kalimat dalam paragraf dengan cermat. ya, membaca kalimat dalam paragraf dengan cermat. Seperti itu yang pertama ya anak-anak. Terus yang kedua apa anak-anak? Temukan kalimat utama dalam paragraf. Ya, menemukan kalimat utama dalam paragraf. Kemudian Cari inti kalimat tersebut. kemudian cari inti dari Kalimat tersebut. kalimat tersebut. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak ada. Kita lanjutkan ke refleksi. Coba anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami semua pelajaran hari ini anak-anak? Tidak. Sudah, terima kasih. Kalau sudah anak-anak, apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Makanan. Dari makanan. Pokok pikiran. Pikiran, ya. Kalimat utama. Kalimat utama, ya. Informasi penting. Informasi penting, betul. Banyak sekali. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita sampai pada evaluasi pembelajaran. Nanti anak-anak mengerjakan soal pada Google Form. Nanti alamatnya akan Pak Guru kirim pada WA group ya anak-anak. Nanti anak-anak yang sudah mendapatkan nilai melebihi KKM atau 80 ke atas akan Pak Guru beri soal pengayaan. Kemudian anak-anak yang nilainya di bawah KKM akan Pak Guru beri soal remedial. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sebelum ditutup, apakah anak-anak mau bertanya? Tidak. Ya, kalau tidak ada anak-anak, saya berpesan kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga kesehatan. Karena seperti ini, anak-anak harus rajin mencuci tangan, memakai sabun. Kalau anak-anak berpergian harus memakai masker. Selain itu anak-anak juga harus rajin membantu orang tua di rumah. Dan yang penting anak-anak harus rajin untuk beribadah. Seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, pelajaran ini kita akhiri ya anak-anak. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mas Jalu, teman-teman dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas pelajaran hari ini. Dari Pak Guru saya cukupkan sekian. Mohon maaf ada banyak kesalahan dan kekurangan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.